Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Nindya Astia Dewi Saputri, Notar 2302017 dari kelas MTC 3.1. Baik, pada video awal ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tahap-tahapan pembuatan simbang prioritas dengan menggunakan perangkat lunak yaitu VTV Visim. Pada Visim ini terdapat beberapa fitur yang nantinya akan kita gunakan. Fitur yang tersedia terdapat Network Editor, Network Sidebar, dan masih banyak lagi. Baik, di sini merupakan tampilan awalnya. Setelah itu kita klik Network Editor, akan muncul latar untuk nantinya kita gunakan untuk tambahan background-nya. Kemudian awalnya kita ganti ke base data, network setting. Karena kita di Indonesia, maka kita ganti live hand traffic. Kita oke, continue. Setelah itu kita masuk ke background image, klik kanan, add image background-nya. Kita pilih simpang yang tadinya sudah kita download dari OSM ataupun bisa dari Google Earth. Setelah itu, kita set scale. Skalanya kita sesuaikan dengan peta atau keadaan dari gambar tersebut. Untuk skalanya kita ganti ke 50. Setelah itu oke. Kemudian kita show entire network. Setelah itu jangan lupa kita lock background-nya agar tidak berubah. Setelah itu kita buat link di setiap kaki simpangnya. Untuk simpang ini, yaitu tipenya 2/2 TT. Kemudian kita namai setiap kaki simpangnya, yaitu ini adalah kaki simpang di bagian barat. Baik, untuk simpang ini yang saya gunakan adalah simpang yang ada di BPJP Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Setelah itu kita klik kanan, kemudian generate website. Kita klik OK. Baik, untuk pembuatan linknya ini tidak perlu kita buat full karena nantinya akan kita buat konektor. Setelah itu kita buat di setiap kaki simpang yang ada sesuai dengan peta. Kemudian kita rename menjadi utara. Untuk weight-nya atau lebar dari setiap kaki simpang, kita sesuaikan dengan kondisi existing setiap jalannya. Jadi bisa berbeda-beda. Setelah itu, kita buat di bagian timur. Untuk pembuatannya sama seperti yang awal tadi ya. Setelah itu kita rename menjadi timur. Oke. Kita generate opposite. Setelah itu, kita buat link di bagian selatan. Kita rename menjadi selatan. Kemudian, kita klik kanan, generate opposite, klik OK. Setelah semua kaki simpang sudah terdapat linknya, kemudian kita akan membuat konektor. Konektor nantinya berguna agar kendaraan
dari arah utara, selatan, timur, maupun barat itu bisa berjalan sesuai dengan rutenya untuk penghubung dari link satu ke link yang lainnya. Baik, ini adalah konektor dari barat ke utara. Kemudian kita ganti angka 10 agar konektornya ini dapat sesuai dengan arah ke utaranya agar ada lengkungannya. Misalnya barat ke timur, selanjutnya konektor dari barat ke selatan. Untuk konektor ini kita buat semuanya di setiap kaki simpang di pendekatnya. Kita rename menjadi utara ke barat. Kita akan menyelesaikan setiap pendekat kaki simpangnya. Timur ke selatan. Kemudian lurus, yaitu kita rename menjadi timur ke barat. Setelah itu, konektor timur ke utara. Yang terakhir kita buat di pendekat selatan. Selatan ke utara. Dan yang terakhir konektor dari selatan ke barat. Kita klik OK. Kemudian semua konektor sudah terhubung dari link satu ke link yang lainnya. Baik, karena tadi kurang, kemudian kita rename dari selatan ke barat. Semua konektor sudah menghubungkan antara link satu ke link yang lainnya dapat dilihat. Untuk yang biru itu adalah link, dan untuk yang ungu adalah konektor. Setelah itu kita ke base data, 2D 3D models. Setelah itu kita add, kita open, kita ke vehicle, kita ke root. Nah, di sini kita akan mencari sepeda motor. Setelah itu kita klik OK kalau sudah memang setuju dengan sepeda motor yang akan digunakan. Setelah itu kita rename menjadi motor. Di sini saya juga menambahkan satu kategori lagi, yaitu mobil. Mari kita OK. Nah, ini yang mobil yang akan saya gunakan.
Kita rename menjadi mobil. Setelah itu, kita ke paste data. Kita ke vehicle type. Sebelumnya kita ke distribution 2D and 3D models. Setelah itu, kita add, kita tambahkan untuk moda transportasi yang sudah kita tambahkan. Kita sesuaikan motor dengan motor, kemudian mobil dengan mobil. Selanjutnya, kita ke paste data vehicle types. Kita add name-nya, kita rename menjadi motor, dan untuk kategorinya kita ganti menjadi bike, vehicle models kita ganti menjadi motor. Kapasitinya kita ganti menjadi 2, karena motor hanya bisa digunakan untuk 2 orang. Sebelumnya, jangan lupa kita ke function and distribution, itu kita ganti menjadi kategorinya baik semuanya untuk di kategori motor. Hmm. Hmm. Selanjutnya kita add, karena kita juga menambahkan mobil, kita rename menjadi mobil, dan kategori serta vehicle modelsnya sudah benar, declare. Itu kita oke. Untuk kapasitinya kita ganti menjadi 4. Karena kita mengganti itu sesuai dengan kapasiti mobil. Jadi disesuaikan juga. Selanjutnya kita ke vehicle place, kita add, kita ganti menjadi motor. Untuk vehicle types-nya, kita nonaktifkan yang karet tadi dan kita sesuaikan dengan motor. Baik, akan sesuai dengan Windows kanannya. Selanjutnya kita tambahkan mobil, sama seperti langkah sebelumnya, kita ganti menjadi vehicle types mobil. Akan sama Windows kanannya. Selanjutnya ke vehicle input. Kita masukkan untuk vehicle input ini hanya berada di pendekat kaki simpang saja, tidak semuanya, karena ini nanti akan kita masukkan volume dari kendaraan di setiap kaki simpang. Di sini karena mayornya yaitu utara dan selatan, dan untuk minornya ada di barat dan timur. Datanya bisa kita sesuaikan dengan kondisi existing maupun bisa saja dengan data imajiner. Untuk barat saya masukkan 150, utara 200, timur 100, dan selatan 250. Selanjutnya ke vehicle routes. Vehicle routes ini kita akan memasukkan sama seperti di vehicle input, yaitu di pendekat kaki simpang, namun vehicle route ini akan digunakan untuk jalannya kendaraan. Kendaraan itu dapat berjalan ke arah kiri, lurus, maupun kanan. Kita sesuaikan di setiap pendekat kaki simpangnya. Ini akan kita buat
masing-masing pendekatan kesimpangnya. Jadi kita buat satu per satu. Ini untuk vehicle roads yang terakhir, yaitu di kaki simpang yang bagian selatan. Ini dapat lurus dan ke arah kanan. Baik, vehicle roads-nya sudah selesai. Setelah itu kita ke traffic, vehicle composition, kita add sejumlah kaki simpang yang ada, yaitu ada 4. Untuk kategori sebelumnya bisa kita delete, kemudian kita lanjutkan untuk pemberian nama di setiap kaki simpang. Di bagian utara, timur, selatan, dan yang terakhir adalah barat. Untuk di utara, jangan lupa kita masukkan moda transportasi yang sudah kita tambahkan. Kita sesuaikan mobil, motor, dan ada LGV. Kemudian jangan lupa kita reflow. Untuk reflow ini harus semua moda ini dijumlahkan dengan jumlah akhir atau totalnya itu 1. Ini untuk persentase kendaraan yang akan melaju di setiap bagian kaki simpang dengan proporsi yang sudah kita tetapkan di reflow ini. Kita akan menyelesaikan semua di bagian kaki simpang ini dengan langkah yang sama pada step sebelumnya, yaitu di step bagian utara. Kemudian kita lanjutkan ke bagian timur. Jangan lupa untuk kita reflow. Kita selesaikan setiap kaki simpangnya. Setelah itu, di bagian terakhir yaitu barat, jangan lupa kita input untuk kendaraannya. Kita reflow. Ini dapat diisi bisa sesuai kondisi existing maupun dengan data imajiner. Jika sudah, kita ke list data, distribution, selanjutnya desired speed, kita add, kemudian kita rename menjadi speed kendaraan. Lower limit kita ganti menjadi 20 km per jam. Dan untuk upper limit
kita tetapkan di 60 km per jam. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita ke reduce speed area atau area perlambatan agar kendaraan itu dapat menurunkan kecepatannya sebelum kendaraan itu berbelok dari link. Baik, sebelum kita ke reduce speed area, kita ke desired speed decision. Nah, ini setiap bagi pendekat simpangnya. Kita sesuaikan yaitu barat, utara, timur, dan selatan. Jangan lupa kita add setiap moda transportasi yang sudah kita tambahkan tadi. Untuk ini adalah kecepatannya, bisa kita sesuaikan. Kita menggunakan speed kendaraan agar laju kendaraan ini nanti dapat sama di saat akan masuk ke area perlambatan nantinya. Ini bagian utara. Sama seperti yang lainnya. Kita ganti ke speed kendaraan. Kita klik OK. Kemudian kita lanjutkan di kaki simpang bagian timur. Kemudian yang terakhir, yaitu di kaki simpang bagian selatan. Kita ini menjadi selatan. Kita add sebanyak 3 moda transportasi, yaitu motor, mobil, dan LGV. Dan kita ganti desired speed-nya menjadi speed kendaraan. Kita klik OK. Setelah itu, nah di sini baru kita masuk ke reduce speed area, yaitu area perlambatan. Untuk reduce speed area ini, kita pasang di setiap konektor dari penghubung kaki simpang yang ada, dan jangan lupa kita tambahkan transportasi yang akan melaju dengan adanya perpindahan dari link satu ke link selanjutnya. Di sini saya speed-nya bisa kita sesuaikan. Dari name menjadi utara. Reduce speed area ini kita pasang di setiap konektor di dekat kaki simpangnya ya. Jangan lupa kita kasih di desired speed-nya untuk perlambatan kecepatannya. Dari name menjadi timur.
Jangan lupa kita tambahkan mode transportasinya dan kita ganti desire speed-nya setiap kendaraan. Untuk dieselnya kita tidak ada yang diubah. Dan ini adalah reduce speed area yang terakhir, yaitu di kaki simpang bagian selatan. Kita tambahkan moda transportasinya. Kita atur kecepatannya. Kita klik OK. Baik, selanjutnya kita masuk di konflik area. Baik, konflik area ini fungsinya agar karena kita di sini adalah memasang simpang prioritas, yaitu simpang di sini tidak ada apel, sehingga agar kendaraan itu tidak terjadi konflik antara kendaraan satu dengan kendaraan lainnya di setiap link dan di setiap konektornya. Dan saat kita mengerjakan semua konflik area yang ada di simpang ini, harus berwarna hijau dan merah. Untuk warna hijau, yaitu jalan yang akan diprioritaskan. Untuk sistemnya yaitu kita akan memprioritaskan bagian mayor terlebih dahulu. Nah, di sini contohnya. Di sini kita pasang untuk jika mayor itu kita utamakan lurus, kiri, kanan, begitu juga dengan minor. Kemudian kita ke simulation, karena konflik areanya sudah selesai semuanya, kita ke simulation, parameter, kemudian faktor, dan kita ubah. Setelah itu, dapat kita save, kita namai filenya, dapat disesuaikan ya. Di sini adalah Simpang 4, BPJP, Klaten, Jawa Tengah. Kita klik OK. Nah, dapat kita simulasikan. Untuk simulasinya dapat dilihat, yaitu bisa disimulasikan dengan 2D and 3D models. Di situ dapat kita lihat terdapat kendaraan yang melaju. Nah, berikut ini ialah simulasi dari simpang prioritas Simpang 4 BPJP Kabupaten Klaten. Ini adalah simulasi dari 3D modelsnya. Di sini dalam simulasi ini tidak terdapat konflik dan sekian. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.